Saya Pendeta HKBP Resort Parulian, Litong Nihuta, di pagi hari ini menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, hati hamba-Mu siap menjadi tempat di mana firman Tuhan ditaburkan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Rabu 31 Agustus 2022, tertulis dalam Injil Matius pasal 6 ayat 27, demikian firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kalahkan kekhawatiran dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketakutan dan kekhawatiran adalah hal yang manusiawi menimpa kehidupan seseorang. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun pernah mengalaminya di Taman Getsemani menjelang detik-detik kematiannya. Mengapa orang khawatir atau takut? Sebab ingin memperpanjang hidupnya. Seorang merasa khawatir tentang apa yang harus dimakan esok hari. Khawatir mengenai pekerjaan, mengenai kesehatannya, mengenai masa depannya, dan kekhawatiran lainnya. Tuhan Yesus Kristus dalam kitab Matius pasal 6 ayat 27, kita diingatkan untuk tidak khawatir sebab hal itu tidak akan mengerjakan apa-apa dalam hidup ini. Kekhawatiran itu sia-sia, tidak akan memperpanjang hidup kita. Artinya alih-alih makin panjang umur. Sebaliknya, kekhawatiran dapat memperpendek umur daripada umat manusia. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dengan seluruh usaha kita, dengan seluruh kekhawatiran kita, apakah kita dapat memperpanjang hidup ini? Umur kita ada di tangan Tuhan, bukan di tangan uang atau di tangan makanan, bukan juga di tangan dokter. Walaupun seseorang punya uang miliaran, dia tidaklah dapat memperpanjang hidupnya dengan uang itu. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak seharusnya merasa khawatir dan takut karena Tuhan Allah kita sanggup memberkati dan menjaga kita. Ketika kita khawatir dan takut, sebenarnya kita sedang berupaya memindahkan beban dari bahu Tuhan yang kuat ke bahu kita yang lemah. Tidak ada gunanya memelihara kekhawatiran dan ketakutan yang justru akan berdampak buruk terhadap diri kita sendiri. Kekhawatiran dan ketakutan membuat kita kehilangan sukacita dan kita menderita sakit. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kekhawatiran bukan membuat hidup kita menjadi mudah. Sebaliknya, kehidupan kita akan menjadi sulit. Kekhawatiran itu sia-sia, tidak ada gunanya. Bahkan kekhawatiran itu merusak kehidupan kita. Saudara atau kita semua tidak dapat merubah yang telah lewat. Tetapi saudara dan kita semua dapat merusak sesuatu yang baik dengan kekhawatiran tentang hari depan kita. Kekhawatiran tidak akan menghapus hari esok dengan penderitaannya, tetapi akan menghapus hari ini dengan segala kekuatannya. Apa yang saudara dan kita khawatirkan, sebagian besar tidak terjadi dalam hidup ini, sebab firman Tuhan sudah mengatakan
kekhawatiran itu sia-sia. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ketika dihadapkan pada kelemahan-kelemahan, setiap kita memiliki pilihan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan mempercayainya dengan sepenuh hati, atau berusaha mengatasi kekhawatiran itu dengan usaha kita sendiri. Untuk menang terhadap kekhawatiran, kita harus mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Kalahkan kekhawatiran dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 228 ayat 1, Yesus hapus aku. Yesus hapus aku, unang mapasombu, au dihapun jungan, dinasomardongan, hotok tong dong aku, di pardalan aku. Yesus hapus aku, unang au pasombu. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, terpujilah namamu, sebab penyertaan Tuhan dan pemeliharaanmu kepada kehidupan kami hingga pada saat ini. Ya Tuhan, setiap kejadian di tengah-tengah dunia ini bisa membuat kami hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Kiranya tolong kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mengalahkan kekhawatiran dan ketakutan dengan penyerahan diri secara total kepada Tuhan, kepada penyertaan-Mu, kepada perlindungan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat melangkahkan kehidupan kami, melakukan kebaikan dan kebenaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Allah Bapa dalam surga, kami berdoa yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini, kami serahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Tetaplah jaga kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kita semuanya. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.